Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannahu al-asqa. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam segala firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dan pendengar di mana saja berada, pada saat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan suatu peringatan. Walaupun saudara-saudara ingat atau punya ingatan, tetapi saya akan memberikan peringatan. Peringatan ini saya tujukan khusus kepada saudara-saudara dan pemilih pribadi saya, anak, cucu, dan menantu saya. Saudara saya yang ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Kerawang. Juga ada yang di Provinsi Sumatera Selatan, Karangagung Tengah, dan ada juga yang di Kabupaten Kampar, Riau. Untuk itu, sebelum saya sampaikan peringatan ini, coba dengar pantun dari saya dulu. Kepiting mencapit kerang-kerang di lubang batu. Saudaraku semua, pasang kuping biar terang. Nih saya akan sampaikan ayat-ayat Al-Quran satu-satu. Untuk itu, saya mohon kesadarannya untuk mendengarkan peringatan ini dari awal hingga akhir. Durasi hanya 25 menit kurang lebih. Al-Quran katakan, wa ija quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat atau pahala. Saudaraku, pemilihku di mana saja berada, peringatan adalah suatu perintah dari Al-Quran. Surat 87 ayat 9 sampai 10. Fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal asqa. Berikan peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala dan menambah pelajaran. Kecuali orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauh. Hari ini saya akan memberi peringatan berdasarkan ayat Al-Quran surat 2 ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Inilah ayat dasar untuk memberi peringatan khusus untuk keluarga dan pemilih pribadi saya. Ayat katakan kutiba alaikumus syiyam, artinya diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba itu artinya wajib, atau farodo atau fardu itu artinya wajib. Ya. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Karena puasa itu termasuk rukun kalian. Rukun kalian ada 5. Di antaranya sholat dan puasa.
Sholat dan puasa adalah suatu kewajiban. Ingat, wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti antum kalau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dosa. Ingat, dosa, upah dosa adalah neraka jahanam. Orang yang meninggalkan kewajiban, ya, berarti sama dengan meninggalkan surga. Karena meninggalkan kewajiban berarti berdosa. Upah dosa adalah neraka jahanam. Sholat dan puasa adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat yang pertama dihisab tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain amalnya disempurnakan. Apabila sholatnya tidak sempurna, gugurlah amal lainnya. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak sholat, tidak puasa, berarti merobohkan agamanya. Satu kali lagi saya sampaikan peringatan khusus untuk keluarga, anak cucu dan menantu. Meninggalkan kewajiban sama dengan meninggalkan surga. Karena meninggalkan kewajiban yaitu dosa. Upah dosa neraka jahanam. Yuk kita buka Quran surat 20 ayat 74. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sungguh siapa orang yang menghadap Tuhannya dengan keadaan berdosa, neraka jahanam baginya. Tidak mati, tidak hidup di neraka, merasakan azab. Wow. Betapa mengerikan. Justru pada saat ini saya memberikan peringatan kepada saudara, sanak famili, cucu dan menantu saya di mana saja mendengar melalui udara ini. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia dilahirkan dari dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modal waktu masih di dalam kandungan. Modal untuk hidup dan kehidupannya. Apa itu modal? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar manusia dari rahim ibu, modal dari Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan atau mata. Kedua, telinga atau pendengaran. Ketiga, hati untuk berpikir. Inilah modal untuk hidup dan kehidupan bagi manusia. Lalu bagaimana sanksinya jika manusia diberikan 3 dasar tadi tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Tuhan? Karena maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberi 3 dasar tadi, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang 3 dasar tadi, kalau tidak dipergunakan, neraka jahanam tempatnya. Yuk kita buka surat 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad jara'na li jahannama kasir minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang diberikan hati
tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah atau firman Allah. Manusia yang diberikan mata tidak mau melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Manusia yang diberikan telinga tidak mau mendengar tentang ayat-ayat Allah atau firman Allah. Dikatakan ulaika kal an'am balhum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Wow, saudaraku, anak cucuku, ingat, mari kita pergunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang 3 dasar tadi. Mata, telinga, dan hati. Kalau saya ibaratkan sebuah kapal, mata, telinga, dan hati itu sebagai kemudi, juru mudi lah. Mau dikemanakan itu kapal? Apakah mau dijalankan lurus, atau dibuka belengkok, atau mau ditungsebin? Itu tergantung juru mudi. Dia punya kuasa. Justru manusia pun demikian. Mau dikemanakan roh kita, ya? Apakah mau dimasuki ke dalam surga atau ke dalam neraka? Tergantung kepada 3 dasar tadi sebagai modal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya memberikan peringatan pada saat ini kepada saudara-saudara saya, lakukanlah kewajiban Tuhan, lakukanlah kewajiban Anda yang tercatat di dalam Al-Quran. Satu kali lagi ingat, orang yang meninggalkan kewajiban berarti meninggalkan surga. Mengapa? Meninggalkan kewajiban adalah dosa. Upah dosa neraka jahanam. Wow. Ada ayat mengatakan di neraka jahanam itu disediakan air minum dari nanah. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 16. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saudaraku pada bulan ini, bulan kemarin, bulan Ramadan tidak berpuasa, saya mengharapkan berpuasalah tahun depan. Tetapi ingat, kalau sholat setiap hari 5 kali sehari semalam. Ingat, Al-Quran katakan, wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya lalai. Arti lalai di situ, sholatnya cuma 1 waktu, 1 hari, 2 waktu, 1 hari. Artinya, justru itu hari ini saya akan memberikan peringatan. Satu kali lagi, lakukanlah kewajiban antum agar antum mendapat surga. Saudaraku yang terkasih, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran begini, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Katakanlah anak cucuku, bertakwalah kamu sebaik-baik takwa. Janganlah kamu mati sebelum berserah diri. Tentunya berserah diri kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Melakukan petunjuk Al-Quran, melakukan petunjuk Allah di dalam Al-Quran, yaitu melakukan kewajiban. Saudaraku yang terkasih, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mungkin ya, di antara anak cucu dan menantuku bertanya dalam hatinya, kenapa kok kakek tahu hukum Islam, aturan Islam, kok kenapa pindah jadi orang Kristen? Mungkin ada yang bertanya hatinya dari itu. Kakek jawab singkat, 40 tahun kakek mencoba untuk melakukan kewajiban, tapi kakek nggak bisa. Lalu kakek berpikir, kalau begitu semakin lama, kakek bertumpuk dosa. Makanya kakek pindah kepada aturan Isa Al-Masih alaihissalam. Karena Isa Al-Masih aturannya cuma 2,
Satu, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Kedua, mengasihi sesama sebagaimana mengasihi diri sendiri. Demikianlah, sampai di sini dulu. Sebagai penutup, ada wasiat dari Lenong supaya jangan sampai tegang, ya. Jadi wasiat seorang ini di Lenong, ya. Ada wasiat seorang bapak dan ibu sedang mengalami sakit keras. Dua-duanya sakit keras. Mungkin dia kena COVID kali ya. Lalu dia kumpulkan anaknya. Begitu anaknya kumpul, dia bilang, "Hai anakku, kumpul semua mendekat. Bapak mau wasiat." "Iya Pak." "Dengarkan Bapak mau wasiat." "Ya, saya sudah dengar." "Wasiat Bapak, jangan sekali-kali sawah yang di depan rumah dijual." "Loh, memangnya kenapa Pak?" "Itu kan sawah orang." Itu wasiat dari Bapak. Lalu wasiat dari ibunya, "Iya nak, kalau kamu nggak punya duit, kamu datang aja nak ke BRI Mentog nak." Dijawab oleh anaknya yang bungsu, "Aduh mak, duit kagak dapat malah benjol mak." Itulah wasiat Lenong ya, untuk menghilangkan ketegangan ya. Saudaraku, anak cucuku, satu kali lagi kakekmu ini memberikan peringatan. Lakukanlah kewajiban-kewajiban antum menurut petunjuk Al-Quran. Selamat mendengarkan, sampai di sini dulu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.